Campioni d'Italia. Lima rekrutan terburuk Juventus padahal di klub lamanya mereka adalah pemain bintang. Juventus sudah 36 kali memenangkan Serie A, terakhir pada musim 2019-2020. Sedangkan di ajang Liga Champions, La Spezia Signora sudah 2 kali tampil sebagai yang terbaik. Pada musim ini, tim asuhan Massimiliano Allegri tengah berjuang untuk kembali eksis di Serie A. Hingga pekan ke-18, sebenarnya Juventus masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan raihan 37 poin atau terpaut 10 angka dari Napoli yang masih perkasa di puncak klasemen. Tetapi karena ada sanksi dari Federasi Sepak Bola Italia yang mengharuskan Juventus dikurangi 15 poin, akhirnya harus turun ke papan tengah. Sayang bin malang, Juventus juga tersingkir dari Liga Champions musim ini. Angel Di Maria dan kawan-kawan gagal ke babak 16 besar setelah kalah 3-4 dari Benfica. Juve harus bangkit, bila tidak bukan tak mungkin pemain yang ada kini akan masuk daftar rekrutan terburuk dalam sejarah si Nyonya tua. Masalah baru menimpa Ibianco Neri. Sayangnya, nasib buruk harus menimpa si Nyonya tua. Juve harus terkena sanksi dari FIGC dengan pengurangan 15 poin dan harus turun ke papan tengah klasemen. Why? Jaksa penuntut mempermasalahkan sejumlah penyimpangan yang berasal dari transaksi pemain, termasuk pertukaran pemain Arthur dan Miralem Pjanic dengan Barcelona. Total sebanyak 62 transfer diperiksa dan 42 diantaranya melibatkan Juventus sejak 2020. Kejaksaan mendapat temuan dari Prisma berupa dokumen ratusan halaman. Ada pula bukti rekaman percakapan antara Presiden Juventus Agnelli dan sepupunya John Elkann, yang merupakan Presiden Exor, perusahaan induk pemilik Juventus. Juga dengan beberapa petinggi seperti CEO Maurizio Arrivabene, serta surat rahasia Ronaldo yang dibocorkan Corriere della Sera saat dokumen ini ditemukan dalam penggeledahan di Turin. Isinya diklaim soal Juventus yang menjanjikan gaji 19,9 juta euro kepada Ronaldo untuk diberikan di bawah meja atau tidak dimasukkan ke laporan keuangan klub saat masa pandemi. Dan dokumen ini ditandatangani Paratici, lagi-lagi Ronaldo. Kan lu udah kaya dodo, inget doh harta gak dibawa mati, iya. Teringat skandal Calciopoli. Hukuman pengurangan poin ini jelas merugikan bagi Juventus. Namun ini bukan kali pertama Bianconeri harus mengalami hukuman pengurangan poin. Juventus bahkan pernah menerima hukuman yang lebih berat pada masa lalu, tepatnya pada 2006 ketika Juventus terlibat dalam skandal Calciopoli yang merupakan kasus pengaturan hasil pertandingan. Juventus yang meraih Scudetto 2005 dan 2006 harus melepas 2 gelarnya tersebut. Lumayan Inter Milan bak ketiban rezeki durian runtuh saat itu. Tak hanya itu, mereka mengalami pengurangan poin sebanyak 30 dan diturunkan ke Serie B. Tak hanya Juventus, beberapa klub termasuk AC Milan juga mengalami pengurangan poin. Namun hanya Juventus yang harus turun kasta. Memang sudah takdirnya, biar gak terlalu banyak gelar juara, biar gak sombong-sombong amat. Sejak itu, value Serie A pun ikut terkikis dan banyak pecinta sepak bola beralih ke liga lain seperti La Liga dan Premier League. Kondisi terkini. Sanksi bagi Juventus tak hanya pengurangan 15 poin. Sejumlah petinggi klub juga mendapat hukuman penangguhan jabatan. Andrea Agnelli selaku mantan presiden klub dan Maurizio Arrivabene sebagai mantan CEO dilarang beroperasi di ranah sepak bola selama 2 tahun. Sementara mantan direktur sepak bola mereka, Fabio Paratici, ditangguhkan selama 2,5 tahun. Pavel Nedved yang pernah menjabat sebagai wakil presiden La Spezia Signora juga dijatuhi hukuman penangguhan selama 8 bulan. Hukuman ini berlaku menyeluruh hingga ranah operasional UEFA dan FIFA. Paratici yang kini menjabat sebagai direktur sepak bola Tottenham Hotspur pun harus siap kehilangan pekerjaannya. Juventus memutuskan untuk segera naik banding begitu dijatuhi hukuman pengurangan 15 poin. Tidak lama setelah hukuman ini dijatuhkan, klub yang bermarkas di Turin tersebut langsung mengeluarkan pernyataan. Klub tengah menunggu publikasi dari alasan hukuman yang ada, tulis Juventus seperti dilansir dari situs resmi mereka. Saat ini, klub mengumumkan naik banding ke Dewan Jaminan Olahraga dalam hal kode keadilan olahraga. Tulis Juventus menambahkan, ya apapun masalahmu, Juventus tetap adalah salah satu klub terbaik di Liga Italia. Terbanyak meraih Scudetto sebanyak 36 kali. Klub yang mampu menarik minat pemain-pemain bintang untuk bermain di Serie A, yang membuat pamor Serie A lebih menarik lagi. Semoga lekas selesai masalahmu si Nyonya tua. Oke, kembali ke laptop. Sebagai tim raksasa Italia, Juventus tak selalu melakukan pembelian pemain yang bagus.
Ada kalanya pemain yang dibeli oleh Bianconeri tidak mampu menunjukkan penampilan terbaiknya. Pemain bintang yang sukses hadir di Turin dan mampu menjadi andalan senyunya tua adalah Cristiano Ronaldo. Dibeli di tahun 2018 dengan mahar hampir 100 juta euro, CR7 tampil sebanyak 134 kali, mencetak 101 gol dan 22 assist. Meraih 2 Scudetto, 1 Coppa Italia, dan 2 Italian Super Cup, serta menjadi top skor Serie A di musim 2020-2021 dengan 29 gol. Pencapaian yang luar biasa, mengingat saat dibeli Juve, usia Ronaldo sudah 33 tahun. Benar-benar brilian. Berlabel pemain bintang di klub lamanya, ketika dibeli oleh Juventus, para pemain ini malah tak bisa menunjukkan kelasnya sebagaimana dia bermain di klub lamanya. Ini dia 5 rekrutan terburuk Juventus. Jangan lupa sebelum mulai nontonnya, seruput kopinya dulu. 1. Diego. Ingat Diego? Pemain asal Brasil ini memainkan peran penting dalam perjalanan Bremen ke final Piala UEFA. Sial, Bremen kalah dari Shakhtar Donetsk saat itu. Namun Diego sukses mencolong perhatian. Juventus memenangkan perlombaan untuk mengontraknya pada Mei 2009. Guna mendapatkannya, Juventus rela menghamburkan dana yang tak sedikit. 25 juta euro harus Juve keluarkan untuk mengontraknya, yang membuat senyunya tua kehabisan dana untuk memperkuat lini lain. Diego hanya bertahan 1 musim di Turin. Dia lalu dijual ke Wolfsburg Jerman seharga 16 juta euro. 2. Patrick Vieira. Kepindahan Patrick Vieira pada musim panas 2005 menjadi pukulan telak oleh Direktur Olahraga Juventus Luciano Moggi. Vieira telah menjadi satu di antara gelandang box-to-box terbaik di dunia selama 5 tahun sebelumnya, dan merupakan andalan Arsenal yang tidak terkalahkan pada musim 2003-2024. Namun, pemain berusia 29 tahun itu tampak lesu di Serie A dan jauh dari gelandang yang mendominasi seperti ketika bermain di Arsenal. Vieira cuma bertahan 1 musim di Turin, lalu berangkat ke Inter Milan setelah skandal Calciopoli menerpa Juventus. 3. Juan Schneider. Datang sebagai pengganti pertengahan musim untuk Alessandro Del Piero yang cedera pada 1998-1999, Juan Schneider tampil mengecewakan di Serie A. Striker ini gagal mencetak gol selama waktunya di Italia. Dia dibeli dari Espanyol dengan mahar 6,5 juta euro. Penyerang ini tampil apik saat membela Espanyol saat itu. Hanya bermain semusim bersama Juventus, ia dipinjamkan ke La Liga dan bergabung dengan Real Zaragoza pada Desember 2000. Setelah itu, dia sering berpindah-pindah klub mulai dari Porto, River Plate, AC Ajaccio, dan Real Murcia. 4. Edwin van der Sar. Edwin van der Sar menjadi keluarga besar Juventus sebagai pengganti Angelo Ferrucci yang telah meninggalkan klub untuk bergabung dengan Inter pada musim panas 1999. Pemain asal Belanda itu dipandang sebagai penjaga gawang terbaik di dunia saat itu. Semua itu berlatar penampilan apik selama berada di Ajax dalam periode emas pertengahan 90-an. Namun ia membeli di Juventus. Juventus lalu melegonya ke Fulham dan mengontrak Gianluigi Buffon dari Parma. Van der Sar membangun kembali karirnya di Manchester United. Di sana dia sukses jadi penjaga gawang yang tak tergantikan, serta sukses memenangkan treble winners bersama Setan Merah. 5. Marcelo Salas. Salas bergabung dengan tujuan sebagai pengganti Filippo Inzaghi yang dijual ke AC Milan. Pemain Chili itu tengah berada di puncak kekuatannya saat bermain di Lazio. Tampil sebanyak 117 kali dan mencetak 48 gol. Kemudian Juventus memboyongnya ke Turin dengan mahar 28,5 juta euro. Sayangnya, Salas kerap dibekap cedera sejak awal. Dia hanya mencetak 4 gol selama 2 musim membela senyunya tua. Namanya pun perlahan tenggelam. Pada 2003, ia dipinjamkan ke River Plate, lalu dijual ke klub Chili dan pensiun di sana. Demikian 5 rekrutan terburuk Juventus, padahal di klub lamanya mereka adalah pemain bintang. Jangan lupa subscribe dan komen ya.